Saya namanya Ishak alias Kuring, kampung Desa Menangini, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Demiang. Kapan banjir itu Bang, dan seperti apa airnya? Banjir tanggal saya nggak tahu lagi. Syederalun Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menembus kegelapan malam untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Tamiang pada Rabu 3 Desember 2025. Ia berangkat dari Loksmawe bersama rombongan tiba sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dan terus bergerak hingga dini hari meski jalanan masih dipenuhi lumpur. Suasana di Kuala Simpang begitu muram, kendaraan rusak berserakan di bahu jalan, rumah-rumah hancur, dan sebagian hanya menyisakan fondasi. Bang, Pak, kasih banyak ya Pak ya. Ya Pak. Di Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru, Mualim menyerahkan bantuan berupa 30 ton sembako hasil sumbangan warga Medan yang berisi beras, air minum, mie instan, biskuit, telur, serta obat-obatan. Bantuan juga dibagikan kepada pengungsi di posko darurat sepanjang jalan Banda Aceh menuju Medan. Dalam rekaman video kondisi terkini Aceh Tamiang yang dikirim tim Humas Aceh kepada serambinews.com pada Kamis 4 Desember 2025, dalam kesempatan itu Mualim turut mendengarkan kesaksian dan harapan warga atas musibah yang mereka alami. Asal kampungnya apa Bang? Saya namanya Ishak alias Kuring, kampung Desa Menangini, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Demiang. Kapan banjir itu Bang, dan seperti apa airnya? Banjir tanggal saya nggak tahu lagi. Hari Rabu mulai naik, malam Kamis udah ada air sekitar 2 meter lebih. Hari Kamisnya tambah lagi sampai malam Jumatnya. Malam Jumatnya sampai kira-kira sekitar 3,5 meter. 3,5 meter. Jadi hari Jumatnya udah reda, baru mulai surut pelan-pelan. Sampai hari Sabtu kami bisa keluar gitu, cari makan. Berapa hari berarti terjebak Bang? Terjebak sekitar 4 hari 4 malam kami. Kami dari Desa Menangini langsung ke kantor KPA, mengungsi keluarga dan ada tetangga-tetangga semua ke yang udah dibawa rumah ke kantor KPA ini, mengungsi orang ini semua kemari sekitar 50 orang lebih. Ada yang dari Bengkelang, ada yang dari Sulum kemari mengungsi, karena orang ini pulang dari rumah sakit, ada yang pulang dari Takengon, nggak tahu lagi mengungsi kemari. Bang, itu rumah-rumah yang sisa fondasi itu memang terseret arus banjir Bang? Terseret arus banjir dengan arusnya kencang sekali. Nggak bisa kita mau menolong orang pun nggak bisa. Itu hancur berarti Bang? Hancur semua. Kalau sekarang apa yang paling dibutuhkan Bang? Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Ada yang udah demam, sakit, macam lah gitu. Ada orang tua yang lansianya udah tua, perlu obat-obatan dan makanan. Gitu. Kami di sini. Ya baik Bang, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang? Kalau bisa kami minta tolong sama pemerintah ya, makanan dan air bersih. Kalau bisa secepat mungkin, dan kalau memang mau dibangun listrik dinormalkan lagi biar bisa kami pulang ke rumah.
sekarang memang nggak bisa pulang ke rumah dan akses jalan memang banyak kali dengan kayu-kayu, apalagi desa Mananggini, Tanjung Karang, Sidodadi, Kampung Dalam, termasuk kampung ini, Kampung Dalam, Kota Lintang, dan ada beberapa kampung lagi yang terjebak sama kayu. Memang nggak bisa akses mobil, kereta. Itu memang kalau Mananggini akses kereta sama sekali, jangankan kereta, sepeda nggak bisa. Kemudian apakah sempat menyelamatkan barang-barang atau seperti apa detik-detik saat air? Yang banyak menyelamatkan keluarga masing-masing. Kalau barang kurasa banyak yang nggak selamat. Berarti yang tersisa cuma baju yang ada di badan sama keluarga. Ada juga yang nggak bisa menyelamatkan keluarga di bawah arus, gitu. Baik bang, namanya siapa bang? Nah, saya Wahyu. Asalnya kampung? Desa Dalam, Kampung Dalam, Dusun Damai, Karangbaru, Aceh Tamiang. Boleh diceritakan bagaimana banjir? Awal mula selesai maghrib sudah mulai masuk air bang kan. Nah, jadi kami inisiatif memang yang terdekat aja lah Pak, karena banyak anak-anak kecil kan, biar bisa menyelamatkan anak-anak ini pakaian-pakaian yang bisa dibawa ke atas semua, sekitar 50 orang warga bersama Panglima juga kan. Jadi kami kumpul di sana, apapun terjadi semualah di situ. Semua di situ, anak-anak, situ orang dewasa semua 50 orang. Kalau air setinggi kabel lah Bang. Udah habis yang rumah, kalau rumah udah hancur semua. Kami di atas bertahan hidup, melawan arus sama Panglima, nyari makanan kan, apa yang ada, kelapa kami ambil, berenang, ikat pinggang, supaya jangan hanyut. Situlah kami makan nasi, dapat beras sedikit, kami masak gitu aja pakai api. Sendok-sendok satu orang Pak. Itu pun kebanyakan untuk anak-anak aja, kalau kami udah nggak usah. Bang, airnya berarti datang begitu cepat Bang? Cepat Bang, nggak bisa menyelamatkan apapun lagi, cuma bisa bak diri aja. Sampai ketinggiannya kabel itu berapa menit Bang dari awal air? Dari awal itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam langsung naik air setinggi itu Bang. Kemudian berapa hari terjebak di sana? Terjebak kami di atas itu sekitar 5 hari Bang. 5 hari kami, 5 hari 5 malam. Berarti air nggak surut 5 hari 5 malam? Nggak surut. Malam ke-6 baru mulai surut, hari ke-6-nya pagi. Itu maghribnya malam apa Bang? Malam Kamis. Malam Kamis. Berarti baru surut kemarin atau? 3 hari lalu. Baru surut 3 hari lalu. Kemudian sekarang apa yang paling dibutuhkan Ya, warga di sini Bang? kalau kami terutama rumah Pak. Rumah udah habis semua, nggak tahu di mana tinggal. Untuk sementara kami di Bali lah ini, sampai kayak mana nanti ke depan kan nggak tahu kan. Karena rumah pun mau pulang nggak ada rumah lagi. Memang harus di sini dulu lah sementara kan. Bersih-bersih kantor PA nih. Berarti nggak ada barang yang tersisa? Nggak ada gitu. Selain baju? Selain baju, ada lagi barang. Logistik kami kurang. Nggak ada logistik lah. Ada pun sisa-sisa kan. Apa yang dikasih. Selama ini bagaimana bertahan Bang? Selama ini dengan logistik kami ya jalan-jalan ke sawit-sawit ini, nyari-nyari barang yang bisa dimakan kan. Buah kates tuh, apa yang bisa dimasak. Biasanya apa yang didapat Bang untuk makan? Pisang, ubi, lain nggak ada lagi. Jadi mencari apa yang tersisa? Bisa dipuing-puing itu lah Pak. Ada. Bantuan logistik dari luar itu kapan masuknya? Awal-awal pertama? Kemarin. Itu lewat darat? Lewat darat Pak. Kami ngambil lewat darat kalau pengiriman dari udara. Berarti kalau dikirim lewat darat baru kali ini Pak? Ya baru kali ini Pak. Sama apa? Karena akses putus semua. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, udah semoga lah Pak bisa dibantu sama Bapak Gubernur kan. Udah meninjau langsung di mana kondisi kami, rumah udah habis semua kan. Mana tahu ada bantuan sikit-sikit kan. Berarti kalau kampung ini seluruh desanya hancur Pak? Dari 100% tersisa paling ada 20% yang selamat. Yang rumah-rumah beton, yang rumah-rumah kayak kami ini nggak ada lagi. Kira-kira ada berapa totalnya Pak? Yang hancur rumah? Yang hancur sekitar perkiraan ratusan lah Pak. 500-an rumah pasti ada Pak.
500 gitu. Hancur Pak. Itu sisa fondasi berarti Bang. Sisa pondasi Pak, itulah yang ada Pak, yang bertahan. Bang, kalau korban jiwa dari di kampung sini aja berapa Bang? Kira-kira? Kalau korban jiwa sekitar 250 orang ada Pak. Itu ada yang belum ditemukan lagi. Itu yang 250 itu udah ditemukan Mas Bang? Ada sebagian belum ditemukan Bang. Oh. Dari 250 itu ada sekitar 150 yang belum ditemukan Bang, keberadaannya. Karena puing-puing kan masih banyak kan. Kalau yang ditemukan itu biasanya ke bawah, terseret ke mana? Ke pinggiran sungai Pak. Ke pinggiran arah mau ke sungai. Di daerah perkebunan PT. Semua tersangkut di puing-puing, ikut arus, terbawa arus. Sekarang jenazahnya sudah ada yang sudah disemayamkan, ada yang masih di dalam rumah sakit Pak. Belum diketahui identitas, kemudian pihak-pihak keluarga belum ada yang tahu kan. Sekitar udah 3 hari, 4 hari udah. Ada yang udah gembung-gembung belum udah mayat. bayangannya seperti tsunami ya. Inilah tsunami Pak. Bedanya laut, ini air sungai. Kalau bagi abang ini tsunami juga. Tsunami Pak. Baru ini ngerasakan hal yang memang betul-betul bencana besar ini. Mulai menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah ini. Kisah warga yang terjebak banjir. Ishak alias Kureng, warga desa Menanggini, Karangbaru, Aceh Tamiang, menceritakan bagaimana banjir besar itu datang menghantam pemukiman mereka. Ishak mengungsi ke kantor KPA atau Komite Peralihan Aceh Kabupaten Aceh Tamiang bersama sekitar 50 warga lainnya. Banyak warga dari desa sekitar juga ikut menyelamatkan diri ke lokasi tersebut. Wahyu Putra Pratama, warga Kampung Dalam Karangbaru, menyampaikan kisah serupa. Wahyu mengatakan bahwa warga bertahan hidup dengan memakan apapun yang ditemukan. Ia menyebut ratusan rumah rusak parah di desa itu dan hanya tersisa fondasi. Kita perhatian, kita sedih, pilu atas musibah ini, dan kita harapkan kepada penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Jadi kan itu korban, masyarakat banyak yang menjadi korban Pak. Ya. Untuk rumah ya pada hancur. Ya. Penanganannya sendiri seperti apa dari pihak provinsi? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita mencukupi pertahanan, sandang pangannya, sembakonya cukup, dan alhamdulillah kita kewalahan masalah air bersih dan juga tabung LPG 3 kilo. Mungkin beberapa hari ini nyusul belakang untuk kita benahi semua di tempat-tempat yang banjir. Kalau untuk penanganan terkait masalah distribusi BBM sendiri seperti apa Pak? Ya, saya sudah sudah koordinasi dengan Pertamina. Besok mungkin datang dari Dumai untuk mereka menyuplai minyak ke beberapa kabupaten kota. Terima kasih. Kasih banyak Pak. Yuk, kasih banyak. Mantap. Ano dong dai bamen. No, dulung si anak ni kalau aku lagi tengok ko. Ano mantajam. Muda apa tu mandung muda. Lucu mandung rupanya mandung. Yang hana lucu emang tikin ka kuba untuk tok mandung. Amba. Iba happy o apa duro ka kamoy na.
Nah video buat anak ni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.